Kemudian, apakah supervisi ini bisa menambah nilai? Halo teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel. Nah, kali ini Mimin akan berbagi info seputar supervisi, kemudian nilai akhir dan item yang akan dicek dalam supervisi. Tidak perlu berlama-lama lagi, langsung saja kita masuk ke pembahasan. Sebelumnya Mimin akan menjelaskan seputar supervisi. Jadi supervisi ini adalah pengawasan atau pengecekan final atau ulang secara langsung ataupun secara online yang dilakukan oleh tim supervisi dari Mabes Polri untuk menilai dan melihat kinerja panitia seleksi daerah selama proses pelaksanaan seleksi penerimaan calon anggota Polri ataupun TNI, apakah sudah sesuai dengan aturan yang sudah ditetapkan atau tidak. Kemudian item yang biasanya nanti akan dicek pada saat supervisi, yang pertama di sini ada supervisi Rikes 1, biasanya terdiri dari pengukuran tinggi badan dan berat badan. Jadi ini untuk memastikan bahwa tinggi badan teman-teman itu sudah sesuai dengan syarat yang sudah ditentukan. Karena untuk masalah tinggi badan ini bisa berubah. Jadi yang tingginya pas itu bisa nanti turun ataupun bisa tetap. Jadi teman-teman perhatikan baik-baik. Kemudian supervisi Rikes 1 berikutnya bisa juga dicek seputar tensi dan nadi. Kemudian seputar mata, bisa tentang buta warna, plus ataupun min, rabun, dan pengecekan lainnya. Kemudian pengecekan THT, telinga, hidung, dan tenggorokan. Kemudian pengecekan gigi, entah itu dari kebersihan gigi, karang gigi, jumlah kehilangan gigi, dan lain sebagainya. Kemudian pengecekan kaki, entah itu dari varises, kaki eksi, ataupun kaki bebek, ataupun pengecekan organ reproduksi, baik itu varikokel, hernia, ataupun pengecekan lainnya. Kemudian bisa juga supervisi seputar Rikes tahap 2. Jadi di sini Rikes tahap 2 itu bisa berupa pengecekan ronsen torak, EKG atau elektrokardiogram, HBsAg atau hepatitis B surface antigen, VDRL ataupun anti-HIV, pengecekan darah, pengecekan urin, ataupun tes kehamilan khusus poluan. Kemudian bisa juga dalam supervisi ini yang dicek bisa seputar tes jasmani ataupun antropometri. Tes jasmani bisa seputar tes lari, tes push up, tes pull up atau chaining untuk wanita, kemudian tes sit up, tes shuttle run, tes renang, ataupun pemeriksaan antropometri atau postur tubuh. Nah, ini bisa juga nanti akan dicek atau dites ulang. Kemudian bisa juga supervisi seputar psikotes tahap 2 ataupun tes PMK. Bisa juga berupa pengecekan atau tes soal-soal, tes menggambar, bisa tes warteg ataupun gambar pohon ataupun orang. Bisa juga nanti seputar tes wawancara psikotes tahap 2 ataupun tes PMK. Kemudian supervisi Rikmin akhir. Jadi ingat penilaian ini secara kualitatif, yaitu ada sistem MS dan TMS. Pastikan di Rikmin akhir ini berkas Disduk teman-teman. Disduk itu Dinas Kependudukan, terdiri dari akte peserta, KK, KTP peserta, ataupun orang tua atau wali. Kemudian berkas Disdik atau Dinas Pendidikan, contohnya seperti ijazah ataupun SKHU, raport, misalkan jika menggunakan raport, kemudian transkrip khusus diploma atau sarjana. Jadi pastikan tidak ada data yang salah, tidak sama, tidak cocok, hilang ataupun rusak, itu dibiarkan. Karena kalau dibiarkan, ini bisa membuat teman-teman itu TMS atau gugur. Jadi pastikan dari nama peserta, nama orang tua, ayah atau ibu, tempat dan tanggal lahir, NISN, itu pastikan sudah sama ataupun sudah benar. Jadi misalkan nama teman-teman itu disingkat, ya pastikan dari akte KTP, KK, ijazah juga disingkat. Jadi misalkan disingkat, berarti disingkat semua. Kalau tidak disingkat, berarti tidak disingkat semua. Jadi tidak boleh ada data yang salah, kurang, entah itu kurang huruf, kelebihan huruf, dan lain sebagainya. Apabila misalkan di berkas Disduk ataupun Disdik teman-teman itu ada berkas yang salah, rusak, tidak sama, hilang, dan sebagainya, nanti silahkan segera diperbaiki, atau misalkan waktunya tidak cukup, bisa buat surat keterangan kesalahan penulisan nama dan lain sebagainya. Jadi tinggal minta ke instansi terkait. Misalkan teman-teman di ijazah SMA nama orang tua salah, ya nanti tinggal minta surat keterangan kesalahan ke sekolah SMA teman-teman. Begitupun untuk SMP ataupun SD. Kalau berkas Disduk Capil nanti tinggal urus ke Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil setempat. Kemudian banyak juga dari teman-teman yang bertanya apakah semua peserta itu dicek supervisi. Jadi supervisi ini bisa semua peserta dicek ataupun beberapa atau sebagian peserta.
Tapi rata-rata dari tahun kemarin itu semua peserta kena supervisi. Jadi teman-teman itu harus siap. Tapi tiap peserta itu bisa berbeda supervisi yang akan nanti dicek. Misalkan peserta A bisa dicek seputar supervisi Rikes 1, misalkan peserta B bisa dicek supervisi Rikes 2, peserta C misalkan bisa dicek seputar tes jasmani, peserta D misalkan dicek seputar tes antropometri, peserta E misalkan dicek seputar Rikmin ataupun misalkan wawancara dan lain sebagainya. Nah, tiap peserta itu bisa tidak sama. Kemudian, apakah supervisi ini bisa menambah nilai? Jawabannya tidak. Jadi misalkan teman-teman kena supervisi jasmani, awalnya misalkan pull up itu dapat 10, tiba-tiba pada saat supervisi itu naik, itu tidak akan mempengaruhi nilai. Kemudian item tes yang sangat mempengaruhi ranking atau nilai, yaitu ada tes psikotes, kemudian tes akademik, atau TKK untuk Bakomsus, kemudian tes kesemaptaan jasmani. Jadi 3 item ini sangat-sangat berpengaruh terhadap ranking atau nilai akhir. Jadi pastikan nilai teman-teman itu bagus agar nanti peringkatnya bagus juga. Kemudian hal yang berpengaruh di sidang kelulusan akhir. Yang pertama di sini ada nilai akhir. Jadi nilai akhir ini nanti akan dihitung dari nilai psikotes, akademik ataupun TKK dan jasmani. Kemudian nanti akan ditentukan ranking teman-teman berdasarkan nilai akhir tersebut. Nah, setelah teman-teman itu tahu posisi ranking, nanti hal juga yang tidak kalah pentingnya adalah kuota. Jadi kuota yang didapat di Polda ataupun Polres teman-teman itu berapa. Jadi berdoa saja semoga kuota yang didapat oleh Polda ataupun Polres teman-teman itu banyak, sehingga teman-teman bisa lulus terpilih. Jadi misalkan nanti kuotanya sedikit, ya teman-teman harus siap dengan segala kemungkinan yang terjadi. Kemudian pastikan juga nilai saingan dari teman-teman dari psikotes, akademik, dan JAS itu dicek juga, dan posisi ranking nilai saingan juga. Soalnya apa? Takutnya ada nilai yang tiba-tiba itu berubah atau tidak sesuai pada saat tes. Misalkan teman-teman tahu si A itu nilainya di bawah teman-teman, tiba-tiba pada saat sidang kelulusan akhir ternyata nilainya berubah atau di atas teman-teman. Nah, itu nanti teman bisa komplain atau nanti bisa laporan ke panitia. Karena saat sidang akhir ini adalah sidang penentu peserta yang nanti akan dinyatakan lulus terpilih atau lanjut ke pendidikan ke SPN ataupun Sepoluan ataupun ke tempat pendidikan lainnya sesuai dengan jalur teman-teman, dan peserta yang lulus tidak terpilih artinya gagal, terhenti sampai di situ. Jadi kalau udah gagal berarti teman-teman stop sampai di situ atau nanti bisa ikut tes di tahun berikutnya jika ada. Kemudian tes tahap berikutnya yang juga bisa menggugurkan, yaitu ada tes psikologi tahap 2 dengan wawancara dengan penilaian secara kualitatif, kemudian tes PMK dan penelusuran rekam jejak dengan wawancara dengan penilaian secara kualitatif, kemudian ada pemeriksaan Rikmin akhir dengan penilaian secara kualitatif juga, kemudian biasanya juga nanti ada tes supervisi. Kemudian nanti yang terakhir yaitu sidang kelulusan akhir atau pantohir, yang mana di sini akan ditentukan para peserta atau casis yang dinyatakan lulus terpilih ataupun lulus tidak terpilih. Di sini nanti teman-teman akan dicek berdasarkan ranking dari teman-teman. Ya, kalau teman-teman kalah ranking berarti nanti teman-teman itu dinyatakan lulus tidak terpilih berdasarkan kuota yang sudah ditentukan. Jadi kuota ini nanti atau ranking ini ditentukan dari nilai akhir teman-teman. Jadi kalau nilai akhir teman-teman itu berada di bawah kuota yang sudah ditentukan, maka teman-teman akan dinyatakan lulus tidak terpilih. Apabila ranking teman-teman itu berada dalam kuota yang sudah ditentukan, maka teman-teman akan dinyatakan lulus terpilih. Nah, nilai akhir ini atau ranking ini ditentukan berdasarkan dari nilai tes psikologi, tes akademik, dan tes jasmani. Jadi pastikan nilai akhir teman-teman ini nanti berada di peringkat atau ranking agak atas. Karena kalau ranking tengah ke bawah itu biasanya posisinya agak krusial. Jadi kemungkinan untuk lulus terpilih ini agak kecil juga. Jadi tetap berdoa saja, semoga kuota di Polda teman-teman itu dapat jatah kuota banyak. Yang dimaksud dengan penilaian secara kualitatif yaitu biasanya berbentuk abjad. Misalkan abjad B, ada baik sekali atau BS, ada B itu baik, kemudian C itu cukup, kemudian K1 itu kurang, K2 itu kurang sekali. Jadi kalau teman-teman berada dalam BS, B, C atau ini masih dalam kategori MS atau memenuhi syarat. Tapi kalau teman-teman berada dalam nilai kategori K2, maka ini bisa TMS. Jadi misalkan nilai dari tes psikologi tahap 2, tes PMK atau Rikmin akhir teman-teman itu berada di K2 rata-ratanya, maka hal ini yang bisa menyebabkan teman-teman itu bisa gugur atau TMS. Nah, itu aja yang bisa Mimin share di video kali ini. Semoga infonya bisa bermanfaat. Jika ada pertanyaan silahkan komen di kolom komentar ataupun bisa DM ke IG. Jadi kurang lebihnya Mimin minta maaf.
Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.